teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal sosiokultural. Seperti biasa ada 5 soal yang bakalan kita bahas. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga untuk pemesanan ebook juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal klik aja di description box aku ataupun di kolom komentar karena aku udah cantumin nomor WhatsApp yang digunakan untuk pemesanan ebook tersebut di sana, teman-teman. Jadi kalian bisa chat aja di nomor tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja baca bareng-bareng soalnya. Saat diadakan rapat di tempat Anda bekerja, ada dua rekan kerja Anda yang bersitegang dalam rapat karena perbedaan pendapat. Sebagai atasan, Anda mengajak keduanya untuk keluar ruangan dan mencoba menenangkan, lalu mengajak mereka diskusi mengenai masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini ada pernyataan, kita diberikan sebuah pernyataan, kita disuruh memilih apakah kita sangat setuju atau sangat tidak setuju. Di sini dua jawabannya, ada jawaban yang tertinggi dan terendah, yaitu sangat setuju atau sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, tetapi caranya gimana untuk menjawab soal ini? Kita harus baca dulu ya kalimatnya. Apakah kalimat tersebut bersifat positif atau negatif? Kalau misalnya kalimatnya itu bersifat positif, langsung aja kita jawab sangat setuju ya. Tapi kalau misalnya bersifat negatif, yaitu kita jawab sangat tidak setuju. Jadi kita sesuaikan dengan konteks soal ya, teman-teman. Nah, sebenarnya soal-soal ini seperti ini tuh gampang banget untuk dijawab. Cuman kalau waktunya mepet dan kita panik juga bakalan susah dijawab ya teman-teman, jadi ngeblank. Nah, di sini tuh kita sebagai posisi kita sebagai atasan ya. Nah, kita berusaha untuk menengahi teman-teman lainnya atau karyawan kita yang lagi bersitegang nih dengan pendapat mereka masing-masing. Nah, kemudian kita di soal ini kita menenangkan mereka ya dengan ajak diskusi nih mengenai masalah yang mereka hadapi. Kira-kira apakah ini kalimat yang positif atau negatif, teman-teman? Ini kalimat yang positif ya, teman-teman. Jadi kita di sini jawabannya aja langsung yang A, sangat setuju kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi nomor satu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda adalah orang yang kurang menyukai keramaian. Ketika Anda diundang di acara pesta dan bertemu teman-teman lama, Anda hanya berbicara seperlunya dan berusaha agar tidak terlihat teman-teman yang lain. Nah, kira-kira ini jawabannya sangat setuju, ragu-ragu, atau setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, teman-teman. Nah, di sini apakah kalimatnya bersifat positif atau negatif? Nah, di sini kita apa ya kita ya misalnya nggak suka keramaian. Nah, terus tuh ada acara pesta pernikahan nih. Nah, terus kita kumpul nih bertemu sama teman-teman lama kita ya, ibaratnya kayak reunian gitulah ya. Nah, kemudian kita males banget nih mau berbicara dan juga terkesan menghindar ya kayak gitu. Nah, itu tuh merupakan salah satu kayak ciri-ciri orang yang nggak mau berbaur ya teman-teman, nggak mau berbaur, sulit bergaul, kemudian mungkin arogan juga bisa ya. Nah, ini untuk orang seperti ini itu aku jawab yang teman-teman, sangat tidak setuju karena tidak menunjukkan keramah tamahannya juga ya teman-teman, dan juga harusnya tuh kan yang namanya ASN harus pemersatu bangsa ya, ini seolah-olah dia jadi kayak eh, pemisah bangsa kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nomor 2 aku jawab yang sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Nah, ini juga soal sosiokultural, cuma beda bentuknya ya. Kalau tadi kan yang soal sangat setuju, tidak setuju, setuju, kayak gitu ya. Nah, kalau ini soalnya seperti soal-soal pada umumnya, teman-teman. Ada juga sih soal sosiokultural yang kayak gini. Oke, coba kita kerjain bareng-bareng. Rehan berteman dengan Sakti yang merupakan penyandang cacat. Sakti meminta bantuan Rehan, tetapi saat itu dia sedang sibuk dengan tugasnya. Ia tidak ingin Sakti sedih, tetapi ia benar-benar sedang tidak bisa membantu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rehan? Nah, ini tuh di sisi lain dia punya kerjaan banyak banget yang tidak bisa ditinggal. Dan di sisi lain juga temannya yang disabilitas ini minta bantuan dia, ya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi si Rehan ini pengen banget bantuin, cuman keadaannya itu nggak bisa, teman-teman. Nah, jadi kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh si Rehan ini? Nah, kita lihat optionnya. A. Mengerjakan tugasnya dan membantu Sakti seperlunya. B. Mengenalkan Sakti kepada teman lain untuk bisa membantunya. C. Membantu Sakti hanya ketika ada waktu. D. Menolak untuk membantu agar Sakti lebih mandiri. E. Mengajak teman lain untuk membantu Sakti. Oke, di sini aku bakalan pilih jawaban yang option E, teman-teman ya.
Nah, yaitu mengajak teman-teman lain untuk membantu si Sakti ini. Jadi kan karena Rehan nggak bisa, jadi si Rehan ini minta tolong lah dengan teman-temannya supaya teman-temannya bisa menolong si Sakti ini, teman-teman. Kayak gitu ya, sehingga pekerjaan si Sakti atau si Sakti ini bisa apa ya, dapat bantuan lah kayak gitu ya dari teman-temannya si Rehan. Even Rehan juga nggak bisa bantu ya teman-teman. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Saya menganggap pemimpin berjenis kelamin wanita lebih berperasaan dalam menjadi pemimpin suatu perusahaan atau kegiatan. Oke, di sini apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju? Nah, di sini apakah pemimpin yang berjenis kelamin perempuan atau wanita itu lebih berperasaan? Contohnya kayak misalnya ada karyawannya yang telat, ya oke masih apa diberi dispensasi teman-teman atau diberi nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian nggak juga ya menurut aku, walaupun dia pemimpinnya perempuan, tapi kalau dia punya prinsip tegas, ya seperti itu karakternya teman-teman. Pasti dia tegas ya, pasti dia juga bakalan memproses atau memberikan sanksi kepada karyawan-karyawan yang misalnya melanggar peraturan seperti itu ya teman-teman. Nah jadi aku sih tidak setuju ya dengan pernyataan ini, yaitu semua perempuan pemimpin berjenis kelamin wanita itu lebih berperasaan. Belum tentu ya teman-teman, tidak semuanya. Nah, jadi aku nomor 4 jawabannya adalah yang E. Sangat tidak setuju. Nah, kalau ini sih pendapat aku. Misalnya kalau kalian punya pendapat yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar sertakan alasannya. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu cukup lama untuk beradaptasi. Oke, kita misalnya nikah nih dengan orang yang budayanya berbeda nih dengan kita. Nah, terus kita juga butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Kira-kira kalian setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu? Nah, satu tips juga teman-teman, jangan pernah jawab ragu-ragu karena itu terkesan kalian nggak punya pendirian ya teman-teman, nggak tegas kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya setuju, ya harus sangat setuju. Kalau nggak setuju ya harus nggak sangat setuju ya teman-teman kayak gitu. Harus jelas kayak gitu ya, jangan abu-abu. Nah, untuk di sini aku jawabannya adalah yang E, sangat tidak setuju ya. Harusnya kita mampu beradaptasi ya dengan situasi apapun, dengan budaya apapun, kita harus bisa beradaptasi nih. Nah, sedangkan di sini dia butuh waktu yang sangat lama atau yang cukup lama untuk beradaptasi. Nah, jadi yang namanya ASN tadi aku bilang apa teman-teman, pemersatu bangsa ya, bukan pemecah bangsa. Jadi kita dituntut untuk mampu beradaptasi dengan eh, situasi apapun kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan kalian P3K di tahun ini atau tahun depan. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan yang udah subscribe. Terima kasih. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan segitu aja dulu teman-teman. Semoga kalian sukses selalu ya. Dan juga lulus. Misalnya kalau aku dalam penyampaian ada yang salah-salah, aku mohon maaf. Segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang, aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.